Ekim bingung bagaimana berbicara dengan ibunya untuk meminta izin pergi bersama Kanat. Sebab ia tahu ibunya pasti akan marah jika ia masih berhubungan dengan pria ini. Kanat memintanya tidak usah khawatir karena mereka akan menghadapi ini bersama-sama. Ekim mengatakan kepada ibunya jika ia menemukan petunjuk penting tentang Layla. Untuk itu ia memohon agar diizinkan menyelidiki ini bersama Kanat. Mendengar itu Neise langsung marah, menyuruh mereka tidak usah berlagak seperti detektif sebab sudah ada polisi. Kali ini Kanat yang memohon jika apa yang dikatakan Ekim benar. Neise akhirnya berbicara empat mata dengan Kanat, memperingatkannya untuk tidak menyakiti Ekim. Jika itu berani ia lakukan, ia adalah seorang perawat. Ia tidak takut darah dan tidak segan-segan mencongkel matanya. Kanat kemudian berjanji jika itu terjadi maka ia akan membunuh dirinya sendiri. Setelah itu Kanat keluar dengan senyum di wajahnya, memberitahu Ekim jika mereka telah mendapatkan izin. Di sisi lain, Ates terus memandangi hujan. Jika kondisinya terus seperti ini, maka ia tidak bisa pulang sebab ia mengendarai motor. Melissa mengatakan dirinya tidak keberatan jika Ates bermalam di rumahnya. Ia kemudian mengajak Ates untuk membicarakan mimpi mereka yang ternyata sama, yaitu melakukan perjalanan menaiki kapal layar. Melissa begitu terbawa suasana, hingga tidak segan-segan mempraktekkan ketika dirinya berdiri di atas kapal dengan merentangkan tangannya dan seorang lelaki memeluknya dari belakang. Tidak sampai di situ, Melissa ternyata telah menyiapkan permainan untuk Ates. Pemuda itu disuruh menemukan petunjuk untuk menemukan dirinya. Begitu Ates tiba di depan pintu kamar Melissa, ia diberi dua pilihan. Apakah ia akan masuk atau pergi meninggalkannya? Ates kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam kamar dan Melissa telah menunggunya. Kita lupakan saja adegan ini. Di sisi lain, Kanat dan Ekim menunggu di dalam mobil sambil mengawasi mobil Misterisa. Di situ Ekim mengeluarkan boneka monyet kesayangannya. Melihat itu, Kanat hanya bisa tertawa geli. Apalagi setelah Ekim mengatakan jika ini adalah cinta pertamanya. Setelah itu Kanat tidak mau kalah, ia juga menceritakan pengalaman cinta pertama, di mana ia menyukai gadis Cina yang pandai taekwondo. Akan tetapi kisahnya sangat lucu dan bukan romantis. Ekim bertanya kepada Kanat, apakah ia ingat seseorang yang menuliskan di sosial media tentang bintang laut, dan orang tersebut sebenarnya adalah dirinya. Mendengar itu Kanat pun terkejut. Ia tidak menyangka jika Ekim ternyata psycho juga. Akan tetapi Kanat mengakui jika tertarik dengan bintang laut. Saat itu sebenarnya Ekim ingin menunjukkan identitas aslinya dan mengajaknya ketemuan di ruang musik. Akan tetapi Kanat justru menculiknya dan membawanya ke taman bermain. Mendengar itu Kanat merasa bersalah. Ia mengajak Ekim untuk melupakan masa lalu. Lagi pula mereka telah sepakat untuk memulai semuanya dari awal. Ekim mengingatkan Kanat jika mereka memulai dengan berteman. Kanat hampir lupa dengan kesepakatan mereka itu. Mereka kemudian bersama-sama mendengarkan siaran radio, di mana kala itu bebarengan dengan turunnya hujan. Penyiar radio menginstruksikan bagi para pasangan untuk menari bersama. Kanat kemudian mengajak Ekim keluar dari mobil, lalu mengajaknya menari di bawah tetesan air hujan. Sebab menurutnya ini akan menjadi pengalaman baru, di mana ini akan menjadi momen yang tidak mungkin pernah mereka lupakan. Sulit digambarkan bagaimana perasaan mereka bila sebenarnya mereka saling mencintai, akan tetapi mereka memulai dari berteman. Ekim mulai merasa kedinginan. Kanat mengajaknya masuk ke dalam mobil. Singkat cerita, mereka ketiduran. Kanat membangunkan Ekim, memberitahu jika mobil ayahnya tidak ada di tempat. Misterisa melakukan perjalanan ke pedalaman, yang mana di sana ia mengunjungi Layla yang telah ia sekap. Mendengar suara mobil datang, Layla berteriak meminta tolong. Padahal yang datang adalah Misterisa, orang yang menyekapnya. Misterisa melarangnya untuk berteriak, sebab tidak ada seorang pun yang bisa mendengar suaranya di gunung ini. Ia datang membawakan makanan dan pakaian. Layla kemudian memohon untuk dibuka ikatannya karena ia ingin pergi ke toilet. Misterisa mengizinkannya, sekalian ia diminta berganti baju. Ketika di toilet, Layla berniat melarikan diri. Akan tetapi tanpa sengaja ia membuat suara gaduh. Lagi pula lubang toilet tersebut terlalu kecil. Dari luar, Misterisa memperingatkannya untuk tidak main-main dengannya. Hazel kembali menemui Original.
Akan tetapi Original mengaku dirinya lelah sebab semalam ia menjaga toko. Hazel mengatakan ia tahu apa yang dilakukannya malam ini. Ia mengaku senang karena Original selalu berusaha, meskipun kali ini dirinya yang menjadi alasannya. Original kemudian memohon kepada Hazel untuk diberi kesempatan waktu. Hanya saja Hazel mengaku ia masih tetap tidak bisa, sebab dalam sebuah hubungan bukan hanya ini yang mereka butuhkan. Hazel kemudian memeluk Original, mengucapkan terima kasih atas segala usahanya. Layla telah selesai berganti baju dan keluar dari toilet. Setelah itu, Mr. Riza kembali membawanya dan menyuruhnya duduk di kursi. Layla melihat sebuah paku yang tertancap di dinding. Ia diam-diam mengambil paku tersebut lalu menyembunyikannya. Setelah itu ia membuat drama, meminta belas kasihan. Ia merengek meminta dibebaskan. Ia takut neneknya mengkhawatirkannya. Begitu Mr. Riza mendekat, paku itu ia tancapkan di kakinya. Ketika Mr. Riza mengerang kesakitan itulah, Layla melarikan diri. Sementara itu di sekolah ada pemandangan yang tidak biasa, di mana seorang wanita membonceng motor Ates. Itu mengundang rasa penasaran seluruh siswa. Begitu helm dibuka, ternyata Melissa yang membonceng Ates. Dari kejauhan, Ozan begitu kesal melihatnya. Ates kemudian meminta izin kepada Melissa. Apakah sudah saatnya jika mereka mengungkap hubungan sebenarnya di antara mereka? Hanya saja Melissa melarangnya dengan halus. Biar nanti waktu yang menjawabnya. Teman-temannya mengatakan jika Melissa sepertinya memiliki kehidupan yang baru. Bekir mencandai Ceida jika ia akan membeli motor baru, akan tetapi bukan untuk memboncengnya, melainkan untuk mengantar barang sebagai pekerjaan tambahan. Layla berhasil mencegat sebuah mobil yang akan ia tumpangi. Pria tua tersebut akhirnya bersedia mengantarnya. Ozan tiba-tiba menarik Melissa. Sambil marah ia bertanya kenapa ia berbohong. Ia pikir Melissa masih menginginkan Kanat. Akan tetapi kenapa justru Ates? Bukankah Melissa tahu jika dirinya sangat mencintainya? Melissa mengatakan jika perasaannya tidak bisa berbohong dan mereka hanya bersahabat. Mendengar itu Ozan mengancam Melissa akan memberitahu Ates mengenai sesuatu yang pernah mereka berdua lakukan. Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan jika Emine telah bangun dari koma. Tentu ini akan menjadi kejutan untuk episode-episode berikutnya. Layla mengobrol biasa dengan pria tua yang memberinya tumpangan. Akan tetapi ia kemudian menyadari bahwa jalan yang mereka lewati bukan menuju ke kota. Layla ingat betul jika jalan ini adalah jalan di mana ia tadi melarikan diri. Pria tua itu mengaku jika ini adalah jalan pintas menuju kota. Hingga pada akhirnya pria tua tersebut ternyata membawa Layla kepada Mr. Riza. Dan ternyata mereka berdua telah saling mengenal. Mr. Riza kemudian kembali menyekap Layla. Fikret memberitahu Melissa jika masalah Tolga telah selesai ia urus. Melissa kemudian mengucapkan terima kasih kepada Fikret. Berkat jasanya ia tidak jadi dikeluarkan dari sekolah. Sementara itu Dervish B menunggu uang transferan dari Mr. Riza. Hanya saja uang transferan tersebut belum juga masuk. Padahal para penagih hutang sudah datang. Dervish B sempat meminta waktu lagi. Akan tetapi tiba-tiba uang transferan dari Mr. Riza masuk. Ia segera mengirimkannya kepada para penagih hutang tersebut. Ini artinya Dervish B kini tidak memiliki utang lagi. Original datang, Dervish B bertanya di mana Halil. Original memberitahu jika kakaknya berada di toko. Saat itu juga Dervish B segera menuju ke sana. Ia menyuruh Halil segera bersiap-siap untuk tugas baru. Akan tetapi Halil masih bingung kenapa Dervish B mengirim uang begitu banyak kepadanya. Dervish B mengatakan jika itu adalah harga yang pantas. Yang terpenting sekarang adalah mereka bersiap-siap dan memastikan tidak ada seorang pun yang tahu selain mereka. Dervish B mengaku buru-buru karena ada janjian. Suna menghubungi Kanat untuk mengetahui kabarnya. Akan tetapi ia tidak memberitahukan keberadaannya. Meskipun begitu, Kanat meminta ibunya tidak usah khawatir, sebab yang terpenting ia tahu ibunya baik-baik saja. Kanat mendesak ibunya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di rumah. Ibunya akhirnya menceritakan jika ia melihat ayahnya menyekap Layla di ruang bawah. Dervish B meminta maaf kepada Nese karena ia datang terlambat. Nese mengatakan tidak apa-apa, hanya saja ia merasa tidak nyaman.
Dervis B memberinya karangan bunga, itu membuatnya senang. Akan tetapi setelah Neise melihat buku menu, ia merasa kaget dengan harganya yang sangat mahal. Kanat mengelilingi sekolah untuk mencari Aziz. Ia kemudian menemukan saudaranya itu di pinggir kolam renang. Ternyata Aziz sudah menunggu kedatangannya. Kanat langsung bertanya di mana Laila. Ia tahu Aziz bersekongkol dengan ayahnya menyekap Laila. Hanya saja Aziz terus mengelak dan mengaku tidak tahu. Terpaksa Kanat memasukkan kepala Aziz ke dalam tong yang berisi air, memaksanya agar bicara. Aziz terus menjawab tidak tahu. Kanat kemudian memasukkan kepalanya kembali ke dalam air hingga membuatnya pingsan. Begitu siuman, Aziz mengatakan jika Laila berada di tangan ayahnya. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba para polisi datang dan menangkap Kanat. Di situ Kanat tidak bisa membela diri sebab semua bukti mengarah kepadanya. Kanat tidak menyangka jika Aziz tega menjebaknya. Sedangkan bagi Aziz ini merupakan keberhasilan setelah bisa menyingkirkan Kanat. Neise mengatakan kepada Dervis B jika ia tidak terbiasa dengan lingkungan yang begitu mewah seperti ini. Akan tetapi Dervis B mengatakan jika ini adalah momen spesial, di mana ia menganggapnya sebagai perayaan. Ia mengaku hutangnya telah lunas, jadi ia bisa fokus mengurus masa depan Hazal. Dervis B berkata jika ia telah menemukan wanita yang cocok untuknya. Di situ Neise langsung tanggap. Ia meminta waktu untuk berpikir sebab Ekim sudah dewasa. Dervis B pun mempersilahkannya. Ekim mundar-mandir seperti kebingungan sebab tidak bisa menghubungi Kanat. Teman-temannya kemudian menghubungi, memberitahukan kapan dan di mana terakhir melihat Kanat. Aziz tiba-tiba menghampiri mereka semua, memberitahukan jika Laila telah ditemukan. Hanya saja ia memberitahu jika lokasinya tidak bisa ditempuh dengan jalur darat. Di sisi lain, Kanat sedang digelandang ke kantor polisi. Aziz menunjukkan kepada teman-temannya inilah kapal yang sudah ia siapkan. Ekim mengatakan jika ia tidak akan pergi jika tidak bersama dengan Kanat. Aziz mengatakan jika Kanat juga sedang menuju ke sana dan di sana mungkin tidak ada sinyal. Kanat dimasukkan ke dalam sel, akan tetapi ia merasa gelisah, mengkhawatirkan keadaan Ekim. Aziz yang menjadi nahkoda kapal. Diam-diam ia mengeluarkan pistol beserta isinya yang telah ia sembunyikan. Dari sini bisa dipastikan jika ia memiliki niat jahat kepada teman-temannya. Tentunya ini menimbulkan banyak pertanyaan. Kemana Aziz akan membawa teman-temannya dan apa yang akan ia lakukan terhadap teman-temannya tersebut? Gimana menurut kalian? Semakin seru aja kan ceritanya? Jangan lupa tonton terus kelanjutan dari serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.